Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Qatrul Ghais. Malam ini sudah masuk malam yang ketiga dan kita masuk pada halaman yang keempat. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca surah Fatihah terlebih dahulu kepada para masyayikh, kepada guru-guru kita, kepada mu'allif. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam mengkaji kitabnya. La hadratin Mustafa Sayyidina Rasulullah teman jami ikhwani wal anbiya muslimin wa syuhada wa shalihin wal alamin wal musannifin wa khusus sahabat Rasul bil samadi wa syekh Muhammad Nawawi al-Bandani wa sunna asrim wa furu'ina wa furu'ihim al-silsilatina wa silsilatina wa masyayikhina wa masyayikhim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ahsanal kalam kitabullah wa afdalul hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsati wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'ah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikati fal jawabu innal malaikata asnafun faminhum hamalatul arsy wa minhum hafuna wa minhum ruhaniyuna wa minhum karubiyuna wa minhum safarah ay jibrilu wa mikailu wa israfilu wa izrailu wa minhum hafadhah wa minhum katabah wa kulluhum makhluquna abidullah la yusafuna bidhukuratin wala biunusatin wa laysa syawatun wala nafsun wala abun wala ummun wala yashrabuna wala yakuruna wala ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa mahabbatuhum syaratul imani wa bughduhum kufrun. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, pertanyaan. Idza qila nalikane den takokake laka maring sira. Idza qila nalikane den takokake laka maring sira wa kaifalan iku kepiye tu'minu iman sapa sira bil malaikati kelawan malaikat. Bagaimana, kalau ada orang bertanya, bagaimana kita beriman kepada para malaikat? Lalu bagaimana kita beriman kepada para malaikat? Fal jawabu mongko te jawabe iku annal malaikata sak temene malaikat iku asnafun. Iku asnafun apa? Satu kelompok, ya, asnafun satu kelompok. Ai anwa'un katsiratun fi ahwalihim wa af'alihim wa ashkalihim. Jadi malaikat itu adalah satu kelompok. Faminhum maka iku sebagian saking malaikat hamalatul arsy. Hamalatul arsy utawi malaikat hamalatul arsy, malaikat yang membawa arsy. Wa minhum lan iku sebagian saking malaikat karubiyuna utawi malaikat karubiyun. Oh, kelewatan ya. Wa minhum lan iku sebagian saking malaikat hafuna utawi malaikat hafun. Nanti ada penjelasannya. Wa minhum lan iku sebagian saking malaikat ruhaniyuna, malaikat ruhaniyun. Wa minhum lan iku sebagian saking malaikat karubiyun, utawi malaikat karubiyun.
Wa minhum man iku sebagian saking malaikat safaratun, malaikat safarah. Ai Jibril tegese malaikat Jibril, wa Mikail lan malaikat Mikail, wa Israfil lan malaikat Israfil, wa Israil lan malaikat Israil. Wa minhum la iku sebagian saking malaikat hafadzatun utawi malaikat hafadzah. Wa minhum lan iku sebagian saking malaikat katabatun utawi malaikat katabah. Wa kulluhum utawi sakabehane malaikat iku makhlukuna, makhluk, kabeh makhluk. Abitullahi kawulane Allah, la yusafuna ora den sifati sapa malaikat bidukuratin kelawan laki-laki, wala biunuthatin ora kelawan perempuan. Ora sama ora ana iku lahum kedue malaikat apa syahwatun syahwat, wala nafsun lan ora ana nafsu iku maujud, wala abun lan ora ana bapak, wala ummun lan ora ana ibu, wala yasrabu lan ora padha ngombe sapa malaikat, wala yakuruna lan ora padha mangan sapa malaikat, wala ya'suna ora padha maksiat sapa malaikat Allah ing Allah ma ing kabeh barang amara kang wis perintah sapa Allah hum ing malaikat. Wa yaf'aluna lan padha nindakake kabeh sapa malaikat ma ing kabeh barang yuk maruna kang den perintah sapa malaikat. Wa mahabbatuhum utawi senang maring malaikat iku syaratul imani, syarat sae iman ya. Wa bughduhum utawi benci kepada malaikat iku kufrun ya, mendatangkan kekafiran. Baik, kita jelaskan kata per kata. Jadi secara garis besar begini ya. Bagaimana kita beriman kepada malaikat? Cara kita beriman kepada malaikat bahwa kita meyakini bahwa malaikat itu ada satu komunitas, satu kelompok. Di antara mereka ada yang hamalatul arsy, yang membawa arsy. Di antara mereka ada yang al-hafun, di antaranya ada yang ruhaniyun, ada juga karubiyun, ada safarah. Ya, safarah ini mencakup malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Kemudian ada malaikat hafadzah, ada malaikat katabah. Nah, kita meyakini bahwa semuanya adalah makhluk ciptaan Allah ya, mereka tidak laki-laki, tidak perempuan, mereka tidak memiliki syahwat, mereka tidak memiliki nafsu, mereka tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak makan, tidak minum, tidak maksiat ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Percaya kepada mereka merupakan syarat sah iman, dan membenci mereka ya, itu termasuk kekufuran. Itu garis besarnya seperti itu ya. Nanti sekarang kita gali dari masing-masing kata yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Samarqandi. Apa komentar yang diberikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani? Kita lihat. Amal malaikat asnafun. Jadi bahwa malaikat itu ada satu komunitas. Nah, Mbah Nawawi Banten memberikan penjelasan ai anwa'un katsiratun fi ahwalihim wa af'alihim wa ashkalihim. Jadi satu malaikat itu adalah komunitas yang jumlahnya ada banyak ya, kondisinya berbeda-beda, kemudian af'al mereka pun juga berbeda-beda. Af'al itu perbuatan ya, perbuatannya mereka berbeda-beda, bentuknya pun juga berbeda-beda. Satu komunitas ya, yang wujud mereka berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda, perbuatannya juga berbeda-beda ya. Lalu apa yang menyatukan? Nanti kita bahas di belakangnya. Sifat-sifatnya kita bahas di belakang. Tadi sudah disinggung tadi. Lanjut. Kemudian di antara para malaikat ini, faminhum hamalatul arsy. Sebagian di antara mereka ada yang disebut sebagai malaikat hamalatul arsy atau malaikat yang menyangga arsy. Wahum Mbah Nawawi Banten memberikan penjelasan wahum a'la tabaqatil malaikat. Mereka adalah malaikat yang menduduki level paling tinggi. Awaluhum wujuduhum fid dunya. Wa awalu wujuduhum.
ya. Mereka adalah malaikat yang pertama kali dicipta. Jadi malaikat hamalatul arsy itu adalah malaikat yang atau makhluk yang awal-awal diciptakan, ya, sebelum menciptakan makhluk-makhluk yang lain, ya. Tentu ini setelah Nur Muhammad, ya, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Oke. Kemudian kemudian yang dimaksud arsy itu apa? Mbah Naim Banten mengutip, ya, waqila anal arsy qiblatu ahli samai kama anal ka'bah qiblatu ahli ardi. Jadi kalau bertanya wujudnya arsy seperti apa, yaitu hanya Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu saja, dan para malaikat yang membawa saja yang tahu. Allah dan para malaikat yang membawa ini yang tahu. Kemudian tetapi prinsipnya adalah Mbah Naim Banten mengutip suatu qaul yang menyatakan bahwa anal arsy qiblatu ahli sama kama anal ka'bata qiblatu ahli ardi. Jadi bahwa arsy itu adalah kiblat, ya, kiblatnya ahli sama, ya, semua makhluk yang ada di langit, malaikat-malaikat yang ada di langit itu kiblatnya itu adalah arsy, sama seperti manusia di bumi kiblatnya adalah Ka'bah. Nah, kira-kira seperti itu. Wa minhum hafuna, ini sebagian malaikat. Hafun itu adalah malaikat yang mengitari arsy. Tadi hamalatul arsy itu malaikat yang menyangga arsy. Kemudian hafuna itu malaikat yang mengitari arsy. Berapa jumlahnya hanya Allah yang tahu. Allah bisa. Tapi ada satu riwayat yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini adalah salah seorang tabi'in yang beliau lahir tinggal di Son'a, itu ya, di daerah Yaman, gitu ya. Nah, Wahab bin Munabbih ini salah seorang tabi'in yang memiliki akses banyak terhadap kitab-kitab klasik, banyak-banyak cerita-cerita yang tentang Israiliyat, ya, terutama. Kemudian beliau memberikan catatan tentang siapa itu Al-Hafun, malaikat Al-Hafun itu siapa dan seperti apa. Wahab bin Munabbih seperti dikutip oleh Mbah Naim Banten memberikan penjelasan bahwa malaikat Hafun itu adalah malaikat yang berada mengitari arsy. Jumlahnya berapa? Sama banyak sekali, hanya Allah yang tahu. Tetapi Wahab bin Munabbih dalam satu riwayat dia menyatakan bahwa inna hawlal arsy sab'ina alfa safin minal malaikah, ya. Jadi ada 70 lapis yang mengitari arsy, 70 lapis. Yang 70 baris, ya, 70 lapis, ya. Ya. Yatufuna bil arsy, mereka mengitari arsy, ya. Yaqbaluha ulai wa yaqbaluha ilai, terus berurutan ini, ya. Fa yastaqbala ba'dhum ba'dha halala, yang mereka terus bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Kemudian waqabbaruha ulai mi waraihim, ya, waqabbaruha ulai, kemudian mereka juga bertakbir la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu jumlahnya ada 70 baris, yang masing-masing barisnya hanya Allah yang tahu jumlahnya berapa. Kemudian di belakang 70.000, mana tadi? Oh, bukan 70, ya, tapi 70.000 sab'ina alfin, 70.000. Jadi 70.000 baris malaikat yang di situ mereka bertahlil dan bertakbir la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, 70.000 baris. Kemudian di belakangnya wa waraim sab'una alf safun, ya, liyama'ati aitihim ya ila anaqihim wa di'ina laha ala awatikihim fa idza sami'u takbira ulai wa tahlilihim rafa'u aswatan faqalu subhanakallahumma. Wa pertama tadi bertakbir, bertahlil dan bertakbir la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian 70.000 shaf di belakangnya mereka membaca subhanakallahumma wa bihamdika ma'a'zamaka, ya, terus kemudian di belakangnya ada mi'atu alfi safin minal malaikati qad wada'ul yumna al yusra laisa minhum ahadun illa yusabbihu bi tasbihin la yusabbihu al akhir ma baina janahi ahadihim masirah
numi'ati amin. Ya, kemudian di belakangnya ada 100.000 malaikat, 100.000 baris ya, 100.000 baris malaikat yang mereka selalu membaca tasbih. Ya, ini adalah malaikat al-hafun, malaikat yang mengitari arsy. Nah, ini adalah informasi yang disampaikan oleh Wahbi Munabih. Ya, detail pastinya hanya Allah yang tahu. Jadi ini hanya sebatas estimasi saja. Kemudian waminhum ruhaniyun. Ya, malaikat rohaniyun itu seperti apa? Oke. Ini disebutkan Bani Badan waqila hum fi ardi bayda kazihami arduha masiratu syamsi arba'ina yauman tuluha la ya'lamuhu illallah wa hum zajlul bit tasbihi wa tahlili. Jadi malaikat rohaniyun adalah malaikat yang tinggal di satu tempat tertentu fi ardi bayda. Jadi dari satu tempat yang berwarna putih itu yang kita nggak tahu, itu yang hanya Allah yang tahu seperti apa. Yang di situ mereka bertasbih dan bertahlil. Ya, kemudian waminhum karubiyun, ada malaikat karubiyun. Siapa itu malaikat karubiyun? Ya. Wahum alla hawla arsy. Jadi ini malaikat yang juga mengitari arsy tadi itu. Waminhum safarah. Nah, di antaranya ada malaikat safarah. Malaikat safarah itu apa? Mbah Naim Banten memberikan penjelasan, ay wasaid bainallah wa baina anbiya'ihi wa shalihin yablaghuna ilaihim risalatahu bil wahyi wal ilham wa ru'ya as-salihah. Ya. Jadi malaikat safarah adalah malaikat yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya, dengan para nabi dan para sholihin itu ya, yang membawa wahyu, yang membawa kabar, membawa ilham, kemudian membawa ru'yah sholihah. Kalau wahyu sama ilham itu kan diberikan pada nabi, anbiya, kemudian ilham kepada anbiya, kemudian ru'yah sholih itu juga diberikan kepada para anbiya, orang mukmin gitu ya. Nah, ini seperti malaikat Jibril dan Mikail itu ya, malaikat Jibril. Au bainah wa baina khalqihi yusilu ilaihim athara sanaihi. Nah, jadi atau malaikat yang menyampaikan asar atau asar sanaihi. Jadi Allah itu berkehendak sesuatu kemudian memerintahkan kepada malaikat untuk mengeksekusinya. Jadi para malaikat eksekutor ya, malaikat-malaikat yang mengeksekusi perintah-perintah tertentu dari Allah. Gitu ya. Kayak malaikat Mikail itu kan dia diperintahkan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah. Allah menetapkan rezeki seseorang itu seperti ini, kemudian Allah menetapkan besok hujan di sana, di sini tidak, dan seterusnya. Kemudian malaikat Mikail yang mengeksekusinya. Malaikat Israfil itu yang mencabut nyawa. Allah menyatakan bahwa menetapkan bahwa si A usianya sekian, si B usianya sekian gitu ya. Kemudian malaikat Israfil yang mendatangi orang tersebut kemudian mencabut nyawanya. Kemudian malaikat Israel itu bertugas, Israfil tadi meniup trompet ya, sangkakala Allah menetapkan kiamat terjadi sekian, maka malaikat Israfil lah yang menetapkan, yang mengeksekusi perintah Allah bahwa sekarang saatnya kiamat. Gitu ya. Demikian juga malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Allah menetapkan usia seorang sekian, usia si A sekian, usia si B sekian. Ketika sudah mencapai sudah mencapai titik mangsanya dia akan meninggal dunia, maka Allah akan memerintahkan malaikat Israel untuk mendatangi dia dan mencabut nyawanya. Kira-kira seperti itu. Nah, malaikat safarah ini adalah tadi dari kata safir itu artinya ya utusan gitu ya. Kalau sekarang safir itu ya kayak semacam duta besar, itu kan juga disebut sebagai safir ya. Lanjut. Wa minhum hafadhah, dan di antara mereka ada juga malaikat yang disebut malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu apa? Malaikat hafadhah adalah malaikat yang menjaga ya. Hafadhah itu artinya menjaga, yang menjaga manusia ya. Nah, Mbah Naim Banten memberikan penjelasan bahwa dengan mengutip pendapatnya Muhammad Al-Khalili, ruwiya anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min malakin al insani faqala 20
malakan. Minhum malakun an yaminika ala hasanatika. Jadi dalam riwayat dari sahabat Utsman bin Affan bahwa ada yang bertanya, ya Rasul, berapa sih jumlah malaikat yang menemani seorang hamba? Kemudian Nabi bersabda bahwa ada malaikat yang menemani hambanya itu ada 20 malaikat. Isruna malaikat. Di antaranya ada malaikat yang apa? Yang ini mencatat amal baik dan amal buruk. Di sebelah kanan kita ada malaikat raqib yang mencatat amal baik, kemudian di sebelah kiri ada malaikat atid yang mencatat amal yang buruk. Nah, fa idza amilta hasanatan, ya, katabat wa kutibat asyran, wa idza amilta sayi'atan qala alladhi 'ala shimali lilladhi 'ala yamini ta'aktubu fa yaqulu ta'hu sab'a sanahatin. Ya, kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan baik, maka malaikat raqib segera mencatat 10 kebaikan bagi orang tersebut, ya. Tapi kalau kita melakukan perbuatan buruk, itu sudah mau mencatat, itu sudah ambil catatan, kemudian sudah membuka catatannya, nah dia mau mencatat. Nah, ketika mau mencatat, malaikat raqib tadi bilang sama malaikat atid, stop dulu, tunggu dulu. Kenapa? Sebentar, tunggu dulu, sab'asa, tunggu seberapa 7 masa. Nah, kita enggak apa ya, saat itu maknanya luas, bisa jam, bisa masa yang atau jeda, ya, sab'asa. La'allahu yatubu, ya barangkali dia bertaubat. Jadi kalau dia ada kita tunggu dulu, barangkali dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka ya jangan ditulis, enggak jadi ditulis gitu kan. Tapi kalau orang tadi enggak bertaubat, maka ya sudah, silakan ditulis. Nanti malaikat raqib langsung memberikan jawaban, ya udah tulis saja, ada apa, dia nggak bertobat itu kan. Ya semoga Allah memberikan ampunan, seperti itu. Itu malaikat raqib atid, itu malaikat yang berada di mendampingi setiap manusia. Raqib mencatat amal yang baik, ya, atid mencatat amal yang buruk. Baik. Selain itu ada juga malaikat yang memberikan nasihat kepada kita. Jadi kalau Anda misalkan terbesit dalam pikiran itu kan hal yang negatif misalnya, ya, tapi kemudian jangan gitu deh, itu enggak baiknya. Nah, kemudian Anda terbesit hal yang positif dalam diri Anda, ya, itu adalah ilham dari malaikat, gitu ya, hafadhah, malaikat hafadhah. Nah, ada juga yang menyebut sebagai malaikat muqarrabin, ya, malaikat muqarrabin, ya, malaikat yang dekat dengan manusia. Ini jumlahnya tadi disebutkan ada 20 itu berganti shift, ya, 10 pada siang hari, 10 pada malam hari. Dua tadi ada malaikat yang berada di kanan, raqib sama atid. Kemudian ada malaikat lagi yang menasihati kita kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang kurang baik, atau ada ide liar yang nakal, kemudian atau kita menemukan tiba-tiba dapat gitu ya, momen gitu ya, itu adalah inspirasi, tiba-tiba dapat inspirasi, itu ya ada indikasi itu informasi yang disampaikan oleh malaikat tadi itu, ya. Atau misalnya ada hal negatif yang terbesit dalam pikiran kita, kemudian ada yang menasihati hati kita, itu ilham dari malaikat juga. Wa ilhamil. Nah, kalau ada doa yang memohon agar mendapatkan wa ilhamil malaikat dan muqarrabin, ya, ini salah satunya di antara itu. Baik. Kemudian wa minhum katabah, ya, sebagian di antara mereka ada malaikat katabah. Malaikat katabah itu siapa? Wahum alladzina yansakhuna minal lauhi al-mahfud wa hum al-malaikatul kiram al-katibuna wa minhum ashabu ajnihah janahaini likulli wahidin minhum salah satun malaikat katabah itu adalah alladzina yansakhuna minal lauhil mahfud. Jadi malaikat yang yansahuna minal lauhil mahfud, yang mencatat informasi dari lauhul mahfud, kata. Kemudian dan banyak lagi malaikat itu yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, ya, jumlahnya hanya Allah yang tahu.
kondisinya pun juga hanya Allah yang tahu, kemudian bentuknya juga hanya Allah yang tahu, kemudian tugasnya mereka pun juga hanya Allah yang tahu, apa yang mereka lakukan pun juga hanya Allah yang tahu dan mereka yang tahu, gitu ya. Tapi prinsipnya adalah yang perlu kita tegaskan bahwa kita meyakini bahwa malaikat itu ada dengan batasan bahwa kita meyakini. Jadi yang perlu kita lakukan itu begini, kita yakin bahwa Allah itu menciptakan malaikat dengan tugas tertentu, dengan bentuk tertentu, yang itu semua terserah Allah, dengan batasan-batasan tertentu, itu semua terserah Allah juga. Tapi prinsipnya yang perlu kita yakini adalah para malaikat itu ada, wahum makhlukuna, mereka adalah makhluk, ya, artinya mereka diciptakan, gitu ya. Kemudian ay mawjudun bi ijadillahi iyahum ka ghairihim, artinya Allah menciptakan para malaikat ini. Abidullah, mereka adalah hamba-hamba Allah. Hamba Allah itu artinya mereka adalah ciptaan Allah yang tunduk kepada perintah Allah. Kemudian la yusafuna bi dzukuratin, ya, mereka tidak laki-laki juga tidak perempuan, ya. Mana yang berikan catatan begini, faman yataqadda unusatul malaika au khunusatuhum fa kafirun. Mbah Nawawi Banten memberikan garis tegas begini, siapapun yang meyakini bahwa malaikat itu perempuan atau apa ya, khunusah itu banci, ya, maka orang tersebut dihukumi kafir bil ittifaq. Waman yataqadda dzukuratum fa fasik, kalau ada orang yang meyakini bahwa malaikat itu laki-laki, maka orang tersebut dihukumi fasik. Wa islam syahwatun, malaikat tidak memiliki syahwat, ishtiyakun nafas, jadi tidak memiliki syahwat, keinginan itu enggak ada. Wala nafsun, dia juga tidak punya nafsu, hawa nafsu, ya, apapun jenisnya nafsunya, ya, ada 7 jenis nafsu itu kan, ada 7 jenis tingkatan nafsu dan semuanya tidak memiliki, ya. Kalau nafsu kan memang dimiliki oleh manusia. Kemudian wala abun wala umun, mereka tidak memiliki ayah, tidak punya ibu. La yasrabuna wala yakulun, mereka tidak makan, tidak butuh minum, ya. La ya'sunallaha, mereka tidak maksiat kepada Allah. Ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun, mereka semua tunduk terhadap perintah Allah, melakukan apa yang diperintah Allah. Yaf'aluna ma yu'marun, ya, apapun yang diperintah Allah mereka melaksanakannya tanpa kecuali, tanpa reserva. Wa mahabbatuhum syaratul iman, mencintai malaikat itu adalah syarat saya iman. Kenapa? Karena ya malaikat ini adalah salah satu pilar dalam rukun iman, ya, iman kepada Allah, malaikatihi. Nah, jadi yang pertama iman kepada Allah, yang kedua langsung pada malaikat, gitu. Makanya iman kepada malaikat itu sangat penting, gitu ya. Wa bughdhuhum kufrun, jadi Syekh Abdul Aziz Samarqandi memberikan catatan yang agak garis tebal, ya. Wa bughdhuhum kufrun, membenci malaikat itu adalah kufur. Nah, bagaimana bisa membenci malaikat sementara malaikat ada di sekitar kita, sementara malaikat berada di sekitar kita? Malaikatlah yang membawa pesan risalah Islam kepada para nabinya, para nabi. Kemudian malaikat juga bertugas mengatur rezeki, mendistribusikan rezeki dan semuanya, termasuk mencatat amal-amal kita, itu kan. Kalau kita benci pada mereka, ya mabutun kufrun, ya. Ini catatan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi. Baik, demikian pembahasan tentang bagaimana cara kita beriman kepada malaikat. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya bisa mencatat. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil kutubi wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamdan wa hamdan hamdan ya rabbana alhamdulillah barakatuh karim alim sallallahu manfa'na ma lam tana wa limna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina fil ajal karim Allahumma ighfirna ma atana wa ma ta'ammana ma asarna wa ma alana adalam bin dal muqaddim wa dal akhir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna abdan rabbana antana hasana wa fil akhirati subhanaka la subhanaka wa ta'ala wa assalamu alaikum walhamdulillahi. Baik,
ada pertanyaan dari Al-Adibi ya. Ada pertanyaan dari Al-Adibi, apa yang bisa dipraktekkan dalam kitab Qadrul Ghais dalam kehidupan sehari-hari? Gini ya, kitab Qadrul Ghais ini sedikit mengulas yang pembahasan kemarin ya. Kitab Qadrul Ghais ini kan membahas tentang akidah Islam. Jadi apa yang bisa kita praktekkan ya, dalam kitab ini mengkaji tentang basis keislaman ya. Basis keislaman menjadi orang yang beriman itu seperti apa ya, bagaimana cara kita beriman, bagaimana cara kita beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada malaikat gitu ya, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab dan seterusnya ya. Nah ini hal yang bersifat berdimensi kebatinan ya, dimensi batin, tetapi ini menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara kita kalau kita beriman kepada para malaikat, kita meyakini malaikat itu ada, ya kita sadar bahwa malaikat itu ada dan melingkupi keseharian kita, ya, mencatat amal perbuatan kita. Kemudian malaikat pun juga mencatat amal perbuatan kita. Malaikat dulu menyampaikan ilham, menyampaikan wahyu pada para nabi, termasuk kepada Nabi Muhammad, yang kemudian kita terima itu dalam wujud Al-Quran. Nah, ya dengan cara seperti itulah kita mengamalkan kitab ini gitu ya. Baik, begitu ya Mas Pak atau Mas ya Al-Adibi. Oke, selanjutnya ada lagi yang lain, kita cek dulu. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan untuk malam ini. Kita lanjut hari besok ya. Saya akhiri karena lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.